Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat Malam. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, sesuai jadwal atau janji kita yang kemarin ya, hari ini kita bakalan diskusi atau sharing tentang pengetahuan perilaku hidup bersih dan sehat, ansietas, dan juga tentang COVID. Untuk dari hasil pengkajian yang kemarin, itu kan sebenarnya pengetahuan dari teman-teman itu udah bagus ya, tapi ada beberapa pertanyaan di perilaku hidup bersih dan sehat, ansietas maupun di COVID itu yang kurang benar jawabnya gitu. Nah makanya hari ini kita bakalan diskusi atau sharing tentang hal tersebut. Waktunya kira-kira 30-40 menit. Gimana? Apakah teman-teman bersedia? Iya, Boleh, bersedia. ya, Boleh. siap. Ya. Kalau gitu kita mulai aja ya. Bentar, saya share screen dulu buat materinya. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah. Sudah. Jadi saya jelaskan dulu ya. Ini nanti kita saling sharing atau saling diskusi aja tentang beberapa pertanyaan yang kemarin kita udah sajikan di waktu kuesioner pengambilan data awal itu. Langsung aja ya teman-teman. Ini buat data pengetahuan COVID kemarin. Ini itu kemarin tingkat pengetahuannya emang udah baik semua. Tapi ada beberapa pertanyaan yang memang dari keseluruhan teman-teman itu masih ada yang menjawab salah. Ya, contohnya ini dari definisi COVID-nya sendiri. Masih ada yang menjawab salah itu ada 2 orang. Terus kemudian dari cara penularan COVID, kemudian dari lama bertahannya COVID, kemudian kemudian gejala utama COVID, dan resiko kematian pasien COVID sendiri. Kemudian ini kan kuesioner yang kemarin ya, yang waktu pengkajian itu ini mungkin dari teman-teman kemarin untuk pertanyaan yang pertama nih yang tentang COVID-19 adalah penyakit yang tidak berbahaya dan sama seperti flu biasa. Dari teman-teman kemarin itu jawabnya apa? Mungkin dari Mbak Alia kemarin jawabnya apa Mbak Alia? Salah. Salah. Kalau dari Mbak Kodri? Salah juga. Oh ya. Kalau dari Mbak Ratrika? Salah juga. Oh ya, berarti dari teman-teman kemarin udah jawab salah semua ya. Kalau menurut teman-teman nih, kan ini pernyataannya ini salah. Berarti kalau dari teman-teman sendiri menganggap bahwa COVID-19 itu seperti apa sih? Coba dari Mbak Alia. Kalau COVID-19 itu gimana tadi? Berbahaya atau tidak? Penyakitnya Ya. seperti apa gitu ya? Nah, kalau COVID-19 itu sebenarnya penyakit yang cukup berbahaya dan itu menyerang sistem pernapasan kita. Terus kalau semisal mempunyai penyakit komorbid itu dapat memperparah penyakit COVID tersebut gitu. Oh ya, mungkin kalau dari teman-teman yang lain, apakah punya pendapat yang lain? Saling sharing aja, saling diskusi aja teman-teman. Ya, baik, izin menjawab Mbak Isnanda. Ya. Kalau setahu saya kurang lebih sama seperti Alia, merupakan termasuk penyakit yang berbahaya yang menyerang pernapasan, di mana pernapasan itu sendiri kan organ-organ pernapasan itu sangat vital sekali ya. Ketika pernapasan itu akan terganggu, akan sangat berbahaya bagi tubuh kita, akan mengalami gangguan pernapasan, sehingga kan kebutuhan oksigennya tidak bisa terpenuhi secara penuh nanti. Bahkan padahal oksigen sendiri sangat dibutuhkan oleh organ tubuh kita, sangat dibutuhkan untuk otak. Jadi sangat berbahaya menurut saya. Kalau dikatakan tidak berbahaya itu salah.
Oh ya benar. Berarti memang ini ya kalau dari saya sendiri memang menurut saya COVID-19 itu penyakit yang berbahaya ya karena itu tadi juga dari Mbak Ratrika bilang tadi kalau COVID itu menyerangkan saluran pernafasan. Jadinya kan di saluran pernafasannya kan ini kan ada bercak-bercak atau eh, apa namanya sekret gitu kan ya karena adanya akumulasi kuman dalam ini ya, dalam paru-parunya. Sebentar ya teman-teman. Bentar. Bentar. Tak share screen gini. Tete. Kok kayaknya mikiku full screen aja kali ya. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah. Sudah. Oke. Ya. Saya lanjutkan ya, maaf karena ini tadi keponakan saya minta pintunya dibukain. Maaf ya teman-teman. Iya. Nggak apa-apa. Santai-santai. Terus lanjut ke pertanyaan kedua ya teman-teman, yang tentang COVID-19 disebabkan oleh coronavirus. Kalau dari teman-teman kemarin jawabnya apa coba? Benar. Benar. Ya, jawab benar semuanya ya. Iya. Ya. Jadi emang ini ya langsung saja berarti COVID-19 itu adalah virus corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus itu emang penyebabnya adalah coronavirus ya teman-teman, yaitu virus yang menyerang pada sistem pernafasan. Nah, COVID-19 ini kan penyakit akibat adanya infeksi dari virus coronavirus tadi. Nah, akibat dari coronavirus tadi bisa mengakibatkan gangguan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat hingga menyebabkan kematian. Gitu ya teman-teman. Apakah teman-teman mau menambahkan sekiranya? Untuk sementara belum ada. Belum. Lanjut ya. Cukup lengkap sih. Oke. Lanjut ke pertanyaan ketiga nih. Kalau dari teman-teman kemarin, yang ini COVID-19 bertransmisi dengan percikan cairan tubuh dari penderita. Menurut teman-teman, kemarin waktu jawab apa sih? Benar apa salah? Benar. Benar. Kayaknya. Lupa. Benar. Benar. Menurut teman-teman karena maksudnya dari teman-teman sendiri kok bisa menjawab kalau COVID-19 itu transmisinya dari percikan cairan tubuh penderita COVID-19? Ada yang mau menjawab? Ya. Nah, karena kan sama yang kita ketahui ya, teman-teman, yang kita ketahui kan emang si COVID-19 ini penyebarannya melalui penularannya dari dari sekret gitu. Jadi kan itu termasuk dari cairan tubuh seperti itu. Jadi dari sekret seorang yang menderita COVID-19 misalnya menempel di mana, nah itu nanti bisa menularkan ke orang lain gitu. Ya. Terus ini kan pertanyaan ketiga berkaitan sama pertanyaan keempat nih. Kalau dari Mbak Koti tadi kan bilang kalau emang dari itu ya dari percikan atau droplet. Nah itu kan. Nah terus kalau dari yang nomor 4, kalau virus corona itu tidak akan menular pada saat berbicara. Kalau menurut teman-teman jawabannya benar apa salah? Salah.
Salah. Salah. Mm-mm. Oke. Ini ya teman-teman, emang benar yang dikatakan dari Mbak Kodi tadi, bahwa virus corona itu bisa menular melalui percikan atau droplet berupa tetesan cairan dari batuk dan bersin. Kemudian bisa juga dari kontak fisik. Contohnya nih dari droplet ini tadi kan, ini bisa ini kalau dia bersin menggunakan tangan tanpa tisu atau tanpa lap gitu, terus kemudian ia kontak fisik, lah itu juga bisa menyebabkan penularan COVID-19 itu menjadi cepat. Terus itu tadi juga dari sentuhan, terus dari dropletnya tadi itu bisa ini seumpama di gagang pintu, lah itu kan juga termasuk ini ya, karena sentuhan tangan kita kalau mau buka pintu di tempat umum apalagi, lah itu kan bisa menyentuh permukaan benda tadi, lah kita kan nggak tahu ya kalau kita keluar gitu, apakah emang barang-barang di sekitar kita itu terbebas dari virus atau enggak. Nah, terus kemudian dari tinja juga bisa, ya, namun dari penularan tinja ini jarang terjadi sih, gitu. Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman, atau mungkin mau didiskusikan terlebih dahulu? Izin bertanya. Oh, ya udah Putri dulu. Aja, Alia dulu. Kalau yang dari tinja itu kan, kalau aku malah, kalau dari saya baru dengar. Nah itu apakah ada penelitian yang apa ya? Kayak emang terbukti kalau penularannya itu bisa dari tinja. Soalnya memang kayak baru tahu ini. Oh, oke. Izin menjawab ya Mbak Alia. Kalau emang saya ini sih belum mencari lebih dalam lagi terkait untuk metode penyebaran yang melalui tinja ini. Jadi nanti coba saya carikan dulu ya Mbak Alia untuk pertanyaannya ini. Oh, Ya. Dari Mbak Kodri. Pertanyaan yang mau saya tanyain udah ditanyain sama Alia sih, ya tentang tinja itu. Dan aku kemarin tuh beberapa hari yang lalu juga baca gitu di Instagram ada postingan itu mengatakan bahwa di Cina itu katanya untuk untuk swabnya itu mereka katanya malah lebih akurat yang lewat pakai anal tinja. gitu. Nah, aku kan Oh, dari anal. Kan kalau kita kan dari ini ya. iya ya. Dari hidung Dari atau mulut. Nah, itu hidung. melalui anal itu sih aku kayak, hah, kok dari anal? Nah, itu gimana? Nah, ini kan juga terkait dengan tinja gitu. Gitu tadi sih. Oh, oke. Kalau mungkin dari Mbak Ratrika, pernah dengar nggak Mbak? Kalau terkait penularan melalui tinja, saya baru mendengar yang disampaikan teman-teman di sini. Sebelumnya saya belum pernah tahu kalau ini. Ilmu baru ini bagi saya. Oh ya, izin ini ya, sharing ya teman-teman. Habis searching dikit-dikit. Emang menurut penelitian dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Cina, emang udah menganalisis kalau tinja pada pasien yang terinfeksi, menganalisis sampel tinja pasien yang terinfeksi corona. Nah, dari penelitian tersebut emang melihat adanya virus corona pada sampel tinja pasien yang terkonfirmasi COVID-19 seperti itu, dan mereka itu mendapati bahwa virus corona itu pada virus corona yang ada pada tinja pasien COVID tadi itu bisa berpindah-pindah gitu. Ini dari penelitian yang dilakukan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Cina. Oke. Iya, Ternyata oke. bisa ya. Ya. Pikiranku tuh kalau kan ini penyakit tentang pernafasan ya tak kira tuh ya emang di daerah pernafasan aja itu si virus, ternyata bisa sampai ke tinja juga ya. Wow, sangat Ya, berbahaya. pengetahuan yang baru ya teman-teman.
Baru dengar juga. Ya, lanjut ya. Terima kasih Isnanda sudah Terima menambah kasih. pengetahuan. Ya, sama-sama. Lanjut untuk pertanyaan yang kelima. Ini, virus corona dapat bertahan hidup beberapa jam di luar tubuh manusia. Kalau dari teman-teman kemarin, jawabnya benar atau salah nih? Benar. Benar. Kalau yang lainnya, Benar. Sepertinya benar. mau ada yang nyoba diskusi nggak? Apa mau jawab dulu? Apa langsung nih? Langsung aja. Langsung aja ya. Untuk ini ya, emang virus corona itu bisa bertahan lama, terutama untuk di karton maupun permukaan yang sejenis, yaitu bisa 1 hari. Kalau di plastik dan stainless steel itu bisa 2-3 hari. Jadi emang harus ini ya teman-teman, rajin cuci tangan, rajin pakai hand sanitizer gitu ya. Karena virus corona bisa bertahan lama di luar gitu. Ya. Oke, lanjut. Pertanyaan ke-6. Untuk gejala COVID-19 pada usia lanjut umumnya lebih berat daripada usia muda. Menurut teman-teman, benar atau salah nih? Kalau dari kemarin menjawabnya juga Benar. benar. Oke, disambung ke pertanyaan yang ke-7, yaitu gejala utama COVID-19 adalah demam, batuk kering, dan nyeri otot. Benar atau salah teman-teman? Benar. Benar. Oke. Langsung ya. Emang benar ya, untuk gejala umum dari COVID-19 ini, menurut CDC atau The Center of Disease Control and Prevention, itu gejalanya ada beberapa, yaitu ada demam atau kedinginan, kehilangan rasa atau bau, kemudian batuk, mual atau muntah, nyeri otot atau tubuh, diare, kelelahan, sesak nafas, kesulitan bernafas, sakit tenggorokan, hidung tersumbat atau meler, dan juga sakit kepala. Mungkin kalau dari teman-teman sendiri, dari beberapa gejala ini, menurut teman-teman, yang diketahui teman-teman, ada lagi nggak sih gejala yang lainnya? Ini, apa namanya, yang ada yang terbaru kayaknya yang itu loh, sampai halusinasi nggak sih? Kemarin aku sempat baca. Oh ya, yes. Ya, Saya aku juga sempat baca. tuh. Ya. Ada lagi? Sepertinya udah. Ini ya, ada tambahan lagi untuk dari gejala COVID tadi. Ada, ini kan udah untuk kehilangan nafsu makan, mual muntah tadi udah. Ini kemarin ini juga ada perubahan warna kulit, adanya luka yang menyakitkan dan gatal di tangan dan kaki. Ini sih saya sempat ini ya di Twitter waktu itu sempat trending juga bahwa ada pada sharing gitu bahwa yang terkena COVID itu memang mengalami perubahan kulitnya. Di kulitnya itu kemerahan kayak gatal gitu jadinya. Ya, ruam kulit gitu. Dan itu salah satu gejala COVID-nya sendiri. Mereka itu nggak batuk, nggak pilek, tapi mereka malah adanya ruam di kulitnya gitu. Oh, yang juga sempat viral itu ya. Iya. Pernah lihat juga di Instagram waktu itu si Dewi Persik kan habis kena COVID lah, itu merah-merah semua. Oh iya, sampai ke muka juga kan? Oh iya. Terus gejala yang lainnya adanya kebingungan. Terus adanya ini masalah pada mata, adanya pembesaran pembuluh darah, jadinya matanya jadi merah gitu. Kemudian hipoksia. Kemudian dan juga itu tadi kehilangan bau atau rasa gitu. Terus lanjut ya ke pertanyaan yang ke-8, yaitu risiko kematian pasien COVID-19 lebih tinggi pada penderita penyakit kronis. Menurut teman-teman kemarin jawabnya benar apa salah sih?
Benar. Benar. Karena penyakit kronis itu salah satu komorbidnya kalau nggak salah. Oh iya, benar. Yang teman-teman ketahui nih, penyakit kronis salah satu komorbidnya. Penyakit kronis ini seperti apa sih? Kalau yang teman-teman ketahui? Diabetes, Ya, terus hipertensi, terus kanker, gitu-gitu nggak sih? ya, Kemarin jantung. asma, jantung. Ya, jadi emang benar resiko kematian itu lebih tinggi. Ini kan kelompok rentan yang terkena COVID-19. Ini ya, tadi penyakit kronis atau penyakit komorbid seperti hipertensi, diabetes, jantung, kemudian gagal ginjal, terus kanker tadi juga, terus dan masih banyak lagi. Kemudian juga lansia yang usianya 60 tahun ke atas. Kemudian juga seseorang yang memiliki imunitas yang rendah dan juga seseorang yang mengalami obesitas yaitu dengan BMI di atas 27 kg per meter persegi. Terus yang ke-9, isolasi mandiri pada orang yang terinfeksi COVID-19 tidak diperlukan bagi yang tidak memiliki gejala. Kemarin teman-teman jawabnya benar apa salah sih? Salah kayak. Salah. Salah. Oke. Langsung ke pertanyaan ke-10. Orang yang sehat tidak perlu memakai masker saat keluar rumah. Jawabannya benar apa salah? Sangat salah. Sangat salah. Oke. Jadi emang benar ya teman-teman, untuk tadi yang isolasi mandiri tidak diperlukan itu sangat salah sekali ya. Kita kan emang diwajibkan untuk isolasi mandiri sampai 14 hari. Terus kemudian untuk yang pakai masker tadi, meskipun kita orang sehat, kita juga tetap harus pakai masker ya teman-teman. Kan agar kan kita juga nggak tahu ya, di luar sana itu orang yang OTG, yang terkena gejala yang tanpa gejala itu, mereka kan tidak menyadari ya kalau mereka itu sebenarnya ada virus di dalam tubuhnya, tapi mereka kan tidak sadar. Tapi mereka juga kan banyak ya sekarang ini orang-orang yang, kalau saya lihat ya, masih banyak orang-orang yang tidak memakai masker kalau keluar rumah. Kalau di daerah teman-teman sendiri gimana sih? Pada pakai masker nggak sih di daerah teman-teman sendiri? Hampir sama sih, masih ada kayak beberapa yang nggak pakai masker, terus kadang juga masih denial, nggak percaya apa itu penyakit COVID, kayak gitu sih. Oh ya, jadi kan kita antisipasi ya sebagai orang yang sehat. Takutnya kan orang yang nggak pakai masker itu membawa, ternyata di dalam tubuhnya itu ada virusnya gitu kan. Makanya kita sebagai orang yang sehat juga mengantisipasi kalau harus pakai masker. Terus kemudian ini ya teman-teman, jaga jarak. Jangan lupa untuk physical distancing, jaga jarak sekitar 1-2 meter. Kemudian juga selalu mencuci tangan. Dan juga stay di rumah aja ya, tetap di rumah aja. Keluarnya kalau hanya perlu cari makan atau apa gitu ya teman-teman. Kalau dari teman-teman sendiri gimana sih pelaksanaan kegiatan teman-teman selama ini di rumah? Tetap ini enggak? Maksudnya selama COVID ini, apakah teman-teman juga menerapkan cara pencegahan yang seperti pakai masker, physical distancing, kemudian selalu cuci tangan, gitu? Kalau untuk dari saya pribadi, kalau untuk memakai masker, terus selalu mencuci tangan, terus membawa hand sanitizer kemanapun, itu emang udah dilakuin. Terus kalau untuk physical distancing itu sebenarnya kita sendiri juga sudah melakukan, tapi kan terkadang dari orang lain kayak masih kita ini di pasar, kita udah jauh-jauh nih menghindari orang lain, tapi ternyata orang itu malah kayak dempet-dempet mau ngambil sesuatu. Nah itu kadang masih agak susah
Terus kalau untuk yang di rumah aja, kebetulan juga saya juga orang rumahan, jadi emang jarang main, jadi ya sudah diterapkan. Mungkin kalau keluar pas hanya butuh mau beli makan atau mau apa gitu. Ya. Kalau dari Mbak Kodri, gimana yang dilakuin Mbak? Sama sih kayak Alia, kurang lebih kayak gitu. Ya pakai masker itu pasti ya. Walaupun dan sekarang pun nggak cuma sekarang deh, dari dulu pun waktu awal-awal COVID itu pun misalnya cuma deket nih, misalnya mau ke warung, nah warungnya kan cuma dekat gitu pun aku sebisa mungkin pakai masker juga. Nah, bener banget yang masalah physical distancing tadi. Kadang kan kalau misalnya lagi belanja di mana gitu tuh kita udah ini nih, wah jaga jarak nih. Nah, kita udah menghindar tetap aja dari yang lain, bener kata Alia kayak gitu. Kalau untuk yang tetap di rumah aja, ya aku sendiri juga sebisa mungkin mengurangi untuk pergi-pergi keluar sih kalau emang nggak mendesak dan penting-penting banget gitu. Ya, kalau dari Mbak Ratrika sendiri gimana Mbak? Ya, kalau saya sudah banyak kayak sudah pergi jadi tidak mengurangi kemampuan hanya ke dan teman-teman saya tidak kan terus untuk saya itu itu kalau rumah baik penonton itu ada beberapa yang rumah sih memang sekali seperti Ya, itu Mbak. ya. Nah, jadi tetap ini ya teman-teman, tetap mematuhi ini ya, tetap pakai masker, tetap jaga physical distancing, selalu cuci tangan pakai sabun dan juga tetap di rumah, nggak usah kemana-mana kalau nggak perlu, gitu ya teman-teman. Kita lanjut aja ya. Untuk yang kedua yaitu tentang ansietas. Ya teman-teman, untuk pengetahuan tentang ansietas sendiri dari semua teman-teman kemarin yang berjumlah 27 orang itu sebenarnya pengetahuannya udah baik. Tapi kalau dipecah itu masih ada teman-teman yang masih salah menjawab tentang ini penyebab ansietas, kemudian cara mengatasi ansietas dan juga hambatan dalam mengatasi ansietas. Untuk pertanyaan kemarin itu tentang ini, yang pertanyaan pertama. Ansietas adalah rasa khawatir yang tidak pasti dan tidak jelas yang bersumber pada objek yang tidak spesifik. Kalau dari teman-teman ini, menurut teman-teman benar apa enggak sih dari pernyataan ini? Iya benar. Iya benar. Betul. Oke. Benar. Jadi emang benar ya teman-teman, untuk ansietas sendiri itu keadaan emosi yang muncul saat individu sedang stres dan ditandai oleh perasaan yang tegang, kemudian pikiran yang membuat individu merasa khawatir, kemudian adanya respons fisik seperti jantung berdetak kencang, naiknya tekanan darah, kemudian perasaan khawatir, was-was, tidak nyaman, kemudian merasa bahwa ada ancaman pada dirinya. Kemudian untuk penyebab ansietas, pertanyaan kedua yaitu adanya kurang pengetahuan, kekhawatiran mengalami kegagalan dan ancaman terhadap konsep diri. Kalau menurut teman-teman sendiri, sebenarnya penyebab ansietas itu bisa kemarin jawabnya pada benar atau salah nih? Benar kayaknya. Benar. Kayaknya agak lupa. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri, kan ini jawabannya benar ya. Dari teman-teman sendiri, penyebab ansietas lain yang ada di sini itu apa aja sih?
Ansietas. Kalau penyebab ansietasnya sendiri itu mungkin kalau dari pribadi ingin kayak melakukan sesuatu ya yang kayak pengen ngelakuin sesuatu tapi kayak masih takut. Jadi kayak apa ya, ingin melakukan suatu tindakan yang mungkin tergolong baru atau yang apa namanya kayak yang bikin deg-degan itu bisa nyebabin ansietas. Mungkin gitu sih. Kayak ya memang takut gagal itu hampir sama. Kekhawatiran mengalami kegagalan. Oke. Ada yang mau jawab lagi teman-teman? Kurang lebih sama kayak Alia. Ya, baik. Jadi untuk dari pertanyaan ini emang jawaban yang benar itu emang benar ya, untuk dari penyebab ansietas itu kurang pengetahuan, khawatir mengalami kegagalan, dan ancaman terhadap konsep diri. Terus ada juga penyebab yang lainnya untuk krisis situasional. Contohnya ini, kalau krisis situasional kan pasti ini ya, mungkin teman-teman hampir semuanya pernah mengalami deh. Kalau seumpama kita mau ujian nih, tiba-tiba deg-degan, bingung mau ngapain, kayak tiba-tiba ngeblank gitu. Teman-teman pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Sering. Pernah dong. Nah, itu yang namanya krisis situasional ya teman-teman, karena adanya situasi tertentu yang terjadi, makanya kita bisa jadi ansietas atau cemas gitu. Terus adanya kebutuhan tidak terpenuhi, krisis maturasional, ancaman terhadap konsep diri, ancaman terhadap kematian, terus khawatir mengalami kegagalan, disfungsi sistem keluarga, hubungan orang tua anak tidak memuaskan, faktor keturunan, penyalahgunaan zat, terpapar bahaya lingkungan, dan juga kurangnya informasi gitu. Lanjut ya teman-teman. Untuk yang pertanyaan ketiga, yaitu tentang dampak ansietas adalah meningkatkan kualitas hidup. Menurut teman-teman, ini pertanyaannya benar atau salah sih pernyataannya? Salah. Soalnya biasanya kan harusnya dampaknya menurunkan kualitas hidup. Selain itu, apalagi teman-teman, menurut teman-teman, dampak dari ansietas? Menurunkan kepercayaan diri, stres, terus depresi, kurang pede, benar. Ya, benar. Ya, benar ya teman-teman. Semangat. Gimana Mbak Ratrika? Semangat. Oh ya, ya. Jadi emang dampaknya ansietasku, lebih ke hal yang negatif ya teman-teman, kayak tadi kurang pede, gugup, terus juga menurunkan kualitas hidup, terus dampak yang lainnya itu ini ada ini khawatir pada sesuatu yang akan jadi menyebabkan gangguan fungsi belajar secara efektif. Kemudian ini bisa menyebabkan tidak bisa tidur, mudah marah atau emosian. Kemudian juga tadi tidak tenang, gugup. Kemudian kegiatan motor menjadi tanpa arti dan tujuan gitu. Misalnya ini ya, jari-jari kaki mengetuk-ngetuk, kemudian kaget jika ada suara yang tiba-tiba gitu. Ada yang mau didiskusikan lagi teman-teman? Apa lanjut aja nih? Lanjut. Oke. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat ya, di kuesioner ansietas, yaitu pencegahan ansietas dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan yang positif dan berpikir rasional. Kemarin teman-teman jawabnya benar atau salah buat pernyataan yang keempat ini tentang ansietas? Benar. Benar. Oke, kalau dari teman-teman sendiri, menurut teman-teman, untuk mencegah ansietas itu kira-kira hal apa aja sih yang perlu dilakuin agar ini tidak terjadi ansietas? Kalau dari teman-teman sendiri, sharing aja nih, kalau dari teman-teman sendiri itu gimana biar yang dilakuin teman-teman biar nggak menimbulkan adanya ansietas gitu?
Biasanya sih kalau dari saya sendiri itu melakukan teknik relaksasi napas dalam ya. Tarik napas, terus buang itu sampai kayak merasa nggak grogi kayak gitu sih. Oke, kalau dari Mbak Putri, Kalau dari aku sih untuk mencegah supaya nggak mm-mm, terjadi apa namanya eh ansietas. ansietas itu biasanya ini sih kalau misal ada masalah nih itu kalau aku sendiri nggak terlalu dipikirin jadi nggak terlalu dipikir berat gitu loh jadinya biar nanti nggak terlalu kepikiran gitu jadi dibawa santai aja sebisa mungkin Oh, gitu. gitu. Kalau dari Mbak Ratrika? Kalau saya bisa selalu berpikir positif, kemudian tetap semangat, nggak mikir aneh-aneh lagi. Oh iya, Terus itu udah. pas jalan juga sering lakukan. Oh Menghibur iya. diri. Banyak ya. Gak apa-apa. Emang ini ya, Mbak, tiap individu kan terkadang punya cara untuk mencegah ansietas muncul ya. Jadi emang beda-beda, bisa beda-beda tiap orangnya. Selain yang disebutkan teman-teman sekalian, ini juga ada beberapa pencegahan ansietas yang bisa dilakukan, yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna, kemudian rajin berolahraga. Dari teman-teman sendiri sering nggak sih olahraga? Wah jangan tanya kalau olahraga nggak pernah. Pernah kemarin Oh iya Sempat sepedaan sepedaan loh, Mbak. ayo sepedaan Nah, lagi. ya agendakan. angkat tangan. Nah, padahal olahraga ini salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mencegah adanya ansietas gitu. Kemudian tidur yang berkualitas. Kalau dari tidurnya teman-teman gimana sih? Apakah baik, buruk, susah tidur, atau mudah tidur gitu? Kalau untuk saat ini, kalau dari aku itu alhamdulillah tidurnya cukup, belum yang terganggu gitu. Ya, Nggak tahu kalau minggu depan, nggak tahu kalau besok. oh gitu. Eh, ini ya, pokoknya dijaga teman-teman meskipun emang tugasnya banyak yang harus ini ya kadang mengharuskan kita untuk begadang. Kalau dari teman-teman sendiri sering nggak sih begadang buat melakukan suatu hal? Iya, cukup sering. Nah, Sering. oke. Dijaga, tetap dijaga ya teman-teman buat tidurnya meskipun harus mengejar deadline tugas atau harus mengerjakan tugas gitu. Kemudian ini merokok tidak boleh merokok atau tidak boleh merokok. Terus kemudian juga tidak mengkonsumsi alkohol gitu. Lanjut untuk ini pertanyaan yang kelima, yaitu tentang cara mengatasi ansietas dengan fokus pada kesalahan diri sendiri. Ayo, kemarin teman-teman jawabnya benar atau salah nih? Ini pernyataan yang kebanyakan menjawabnya salah, pada banyak yang jawab salah. Sejujurnya aku lupa dengan jawabanku. Iya, sama seperti Kodri. Kalau yang benar jawabannya apa? Untuk cara mengatasi ansietas dengan fokus pada diri sendiri, itu jawabannya salah ya teman-teman, karena ini kan kenapa jawabannya bisa salah, karena kalau semakin kita hanya fokus pada diri kita ini terlalu terpikirkan oleh masalah stresornya kita, maksudnya masalah yang membuat kita cemas, kan kita bisa malah semakin cemas nggak sih? Iya sih, benar juga. Nah, makanya untuk dari pernyataan yang tadi itu jawabannya emang salah. Makanya untuk cara penanganannya bisa dilakuin dengan cara ini terapi nafas dalam, kemudian
adanya terapi somatik, terapi psikofarmaka yang menggunakan obat-obatan gitu, kemudian psikoterapi dan juga bisa melakukan distraksi. Contohnya distraksi itu bisa kayak teman-teman kalau cemas biasanya lebih suka nonton film, dengerin musik gitu. Kalau dari teman-teman sendiri gimana sih cara penanganan teman-teman ketika teman-teman itu mengalami ansietas? Kalau aku larinya ke nonton film. Nonton film. Oke, Mbak Katrina nonton film. Mbak Alia. Hampir sama sih, sama kayak Audrey. Mungkin yang pertama kalau emang kayak ngerasain cemas, itu mungkin tenangin diri dulu. Kayak misalnya tarik nafas dalam, tenangin, fokus. Terus kalau misal udah tenang, itu cari ke coping yang lain. Kayak misalnya nonton film, atau makan, atau nontonin apa kayak YouTube-YouTube kayak gitu sih biasanya. Oke. Kalau dari Mbak Trika sendiri? Mbak Trika. Sepertinya Ratrika Sepertinya mau macet keluar. ini, Ratrika. Oh, mungkin Mm-mm. ini ya jaringannya ya. Iya. Keluar Ya, ya, Mbak. ternyata. Oh ya udah. Mungkin nunggu nanti mungkin nunggu Mbak Ratrika gabung ya. Ini kita lanjut aja ya. Mm-mm. Oke. Nggak apa-apa. Oke. Jadi emang dari teman-teman tadi ini ya ngelakuin yang nomor 5 ya kebanyakan distraksi kayak nonton film gitu kan. Mm-mm. Ya, kita lanjut untuk pertanyaan yang terakhir yaitu hambatan dalam mengatasi ansietas adalah rasa malas dan suasana yang tidak kondusif. Menurut teman-teman pernyataan ini benar atau salah sih? Betul. Mm-mm. Betul, Betul. betul. Kalau dari teman-teman sendiri, selain rasa malas dan suasana yang tidak kondusif, hambatannya apa saat mengatasi ansietas? Dukungan dari ini sih, dari Orang orang sekitar. lain Iya. atau itu sih. Ya, kurangnya dukungan. Sebentar ya teman-teman, apa laptop saya mau habis ini baterainya. Bentar. Iya. Mbak Latrika sudah gabung belum ya teman-teman? Ini minta di-call Mbak Ratrikanya tapi tak call kok masih belum bisa ya? User Belum selected bisa. already exists in this call. Not to join. Sepertinya memang jaringannya dari Mbak Latrikanya ya. Halo, saya sudah kembali. Oke, halo Mbak. Ha-ha. Halo Mbak Latrika, selamat datang kembali. Welcome back. Lanjut ya untuk hambatannya. Ini dari hambatan dalam mengatasi masalah ansietas. Tadi ada rasa malas, kemudian adanya kesulitan untuk konsentrasi, kemudian lingkungan sekitar yang kurang kondusif gitu, kemudian fasilitas atau sarana prasarana, dan juga tadi dari teman-teman juga tadi kan jawab dari adanya dukungan. Kalau emang dukungan itu emang sangat berpengaruh ya teman-teman untuk mengatasi ansietas. Lanjut, bentar. Lanjut ke ini, perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk perilaku hidup bersih dan sehat sendiri, untuk pengetahuan yang dari teman-teman, itu ada sejumlah 4% atau 1 orang itu yang pengetahuannya masih buruk gitu. Kemudian jika dipecah dalam beberapa pertanyaan di perilaku hidup bersih dan sehat itu masih ada beberapa orang yang menjawab salah pada pengetahuan
perilaku dibersihin aja dari dampak kurang mengkonsumsi buah dan sayur, cara tepat membuang air liur, penularan penyakit melalui air liur, dan etika batuk. Benar. Untuk yang pertanyaan pertama, pernyataan. Dampak yang mungkin terjadi bila seseorang kurang mengkonsumsi buah dan sayur adalah tubuh mudah terserang penyakit. Dari teman-teman sendiri, menurut teman-teman ini benar atau salah sih? Halo? Betul. Betul. Iya betul. Oke, emang ini ya, emang jawabannya benar ya teman-teman, karena ini sayur dan buah kan mengandung beberapa mineral dan vitamin yang beberapa nutrisi yang diperlukan untuk metabolisme makanan dalam tubuh. Kan kandungannya ada vitamin, kemudian antioksidan, asam folat, potasium, magnesium yang penting bagi tubuh. Kemudian juga terdapat kandungan mineral dan nutrisi juga. Dan dampak dari tidak makan buah dan sayur ini kan juga ada beberapa, contohnya sulit buang air besar, obesitas, kemudian tekanan darah tidak terkontrol, kadar glukosa darah yang tidak terkontrol, pembuluh darah menyempit, dan juga mudah terkena penyakit menular. Ini teman-teman suka makan buah dan sayur nggak sih? Kalau sayur diusahakan setiap hari ada, tapi kalau buah masih agak jarang mengkonsumsinya. Oh gitu. Kalau aku sayur agak pemilih ya aku anaknya, soalnya gak terlalu suka sayur, jadi cuma beberapa sayur aja yang suka gitu. Kalau buah apa aja mau. Kalau dari Mbak Rika? Kalau saya kebalikannya Kodri. Lebih suka sayur Sayur daripada buah. Iya, Oh sayur ya. semuanya, tapi kalau buah enggak. Ya. Ini ya teman-teman, perbanyak makan buah dan sayur teman-teman, karena kan dampaknya banyak nih yang bisa merugikan tubuh. Nah, perbanyak makan buah dan sayur. Kemudian yang pernyataan yang kedua yaitu cara yang tepat membuang air liur adalah membuang air liur di tempat terbuka. Menurut teman-teman, pernyataan ini benar atau salah sih? Salah. 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 Kenapa salah? Karena monggo Alia gimana? Monggo Mbak Ratri, Karena kalau di apa? tempat terbuka nanti misal ada virus di air liur itu malah kesebar gitu, terbawa angin atau yang lainnya. Seperti itu. Iya, benar sekali ya dikatakan Mbak Kodri tadi. Emang berarti cara yang tepat membuang air liur di tempat terbuka tertutup. Tertutup. Iya. Yep. Jadi emang ini ya, cara membuang air liur yang tepat itu dilakukan di tempat yang tertutup. Contohnya di tisu atau lap tangan pribadi ataupun di toilet, karena ini ya, pengeluaran dari karena di dalam air liur itu tadi kan banyak ini kandungan air liurnya, ini kan juga ada senyawa bakteri, virus, jamur yang kita pun tidak tahu sebenarnya itu di air liur kita itu maksudnya bakterinya jahat atau baik, ya gitu. Terus ke pernyataan yang keempat, yaitu yang ketiga, yaitu penularan penyakit melalui air liur dapat melalui perantara udara. Menurut teman-teman, pernyataan ini benar atau salah sih? Melalui kalau ini sepertinya benar ya. Benar. Soalnya kayak pernah baca memang itu, tapi udah nggak ngerti benar apa salahnya, tapi kayak dulu pernah sekilas baca gitu. Oke. Ada yang menjawab lagi?
Kalau nggak ada langsung aja ya. Emang benar ya untuk pernyataan yang tadi bahwa penularan penyakit melalui air liur itu bisa melalui perantara udara. Dikarenakan dari itu tadi droplet itu dapat membawa mikroorganisme yang dapat dihirup langsung oleh orang lain. Jadi menimbulkan beberapa infeksi juga dapat ditularkan melalui kontak langsung dengan ludah. Nih contohnya ya, seseorang yang tengah mengidap penyakit tertentu yang meludah di sembarang tempat, maka virus dan bakteri yang berbahaya itu dapat berpindah dari ludah. Kemudian kan ini ya, air tadi kan dapat menular melalui udara. Nah itu bisa masuk ke hidung, kemudian tenggorokan dan berakhir di paru-paru. Nah hal tersebut kalau kita kan nggak tahu ya orang itu sebenarnya mengidap penyakit apa, bisa saja ini TB atau hepatitis, kemudian dari masuknya air liur tadi yang melalui udara tadi bisa menyebabkan beberapa penyakit lainnya juga seperti meningitis dan Epstein-Barr. Lanjut ke pernyataan yang keempat, yaitu dampak yang mungkin terjadi bila seseorang kurang mengkonsumsi etika batuk yang benar menutup mulut dengan punggung tangan saat batuk. Menurut teman-teman, pernyataan ini benar atau salah sih? Salah. Salah. Lalu, etika batuk yang benar itu seperti apa sih menurut teman-teman? Pakai lengan bagian dalam. Ya. Lalu? Ditutup pakai tisu. Ya. Benar ya yang dikatakan teman-teman tadi. Untuk etika batuk yang benar itu pakai lengan bagian dalam, kemudian ditutup dengan tisu. Kemudian ini ada 5 etika batuk menurut Kemenkes, yaitu yang pertama menggunakan masker. Kalau tidak pada orang itu tidak sedang menggunakan masker, berarti ini ya menggunakan lengan atas bagian dalam. Kalau enggak ya ditutup pakai tisu. Kemudian habis pakai tisu nih dibuang, jangan lupa dibuang ke tempat sampah, jangan buang sembarangan gitu. Kemudian setelah batuk jangan lupa juga untuk cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Gitu ya teman-teman. Iya. Nah, lanjut untuk mencuci tangan yang benar menggunakan air mengalir dan sabun. Menurut teman-teman ini pernyataannya benar apa salah sih? Benar. Betul sekali. Ada berapa langkah teman-teman mencuci tangan yang benar? 6. Oke, 6. Berapa detik? Kalau yang air mengalir minimal 30 detik. Ya. Untuk hand sanitizer? 20 atau 10 ya? Kok saya ingatnya kalau air 60 detik, sedangkan hand sanitizer 30 detik ya. Kalau saya ingatnya, tapi kok lupa ingat. Yang benar yang mana? Lupa. Untuk jawabannya yang benar, setahu saya ya, untuk yang air mengalir itu 40-60 detik. Kemudian untuk yang hand sanitizer 20-30 detik. Oh. Gitu. Untuk Iya. cuci tangannya ada 6 langkah ya teman-teman. Masih ingat kan ya? Masih. Oke. Baik, kalau Masih gitu ya, lanjut ya. Lanjut ke ini pernyataan yang terakhir, yaitu menjaga jarak 1-2 meter dengan orang sekitar saat di tempat umum dapat mengurangi transmisi COVID-19. Pernyataan ini benar atau salah sih? Benar. Betul. Oke. Yang dapat mengurangi transmisi COVID selain menjaga jarak apa sih teman-teman? Yang tadi di awal? Memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir ataupun dengan hand sanitizer secara rutin,
terus menghindari kontak erat juga dengan cara mungkin membatasi untuk tetap di rumah, keluar hanya untuk hal-hal yang penting saja. Ya, benar sekali ya yang disampaikan dari Mbak Alia. Ini berarti emang benar bahwa menjaga jarak itu dilakukan untuk memastikan bahwa penyakit itu tidak menyebar, yaitu jaga jaraknya sekitar 1-2 meter. Lanjut, udah selesai buat yang diskusi maupun sharing terkait pengetahuan perilaku hidup bersih dan sehat, COVID, kemudian juga ansietas. Kemudian ini nanti ya teman-teman, habis sesi kegiatan ini nanti diharapkan teman-teman mengisi kartu monitoring. Ini dilakukannya setiap hari ya teman, diisi setiap hari kegiatan yang teman-teman lakukan. Jika teman-teman tidak melakukan, tidak usah dicentang. Jadi dicentang aja kegiatan yang sekiranya teman-teman pada hari itu melakukannya gitu. Nanti untuk kartu monitoringnya akan saya bagikan via WA dan jangan lupa diisi tiap hari ya teman-teman. Berarti untuk pengisiannya via Word ya? Ya, nanti dilakukan via Word saja. Nah, ya. Kalau untuk pengumpulannya, untuk evaluasinya itu dikumpulin setiap hari atau setelah 1 minggu terus dikumpulin atau gimana? Enggak, nanti dikumpulinnya di akhir sesi ini. Dari akhir kegiatannya nanti di akhir kegiatan waktu sesi evaluasi itu nanti dikumpulin teman-teman gitu. Oke. Siap, Mbak Is. Baik. Ada yang bertanya lagi terkait kartu monitoring teman-teman? Sementara belum ada. Nanti kalau bingung tanya langsung di WA ya. Baik, siap. Kalau ada yang masih bingung nanti tanya aja ke saya ya. Kemudian lanjut untuk ini. Ini kan tadi kan kita udah ini ya teman-teman sharing dan diskusi terkait pengetahuan perilaku hidup bersih dan sehat, COVID dan juga ansietas. Nah, ini teman-teman diharapkan mengisi kuesioner lagi terkait pengetahuan COVID, ansietas dan perilaku hidup bersih dan sehat. Nanti linknya akan saya share di WA ya teman-teman. Apakah teman-teman bersedia mengisi? Tidak. Oke. Ayo Mbak Alia. Iya, bersedia. Baik. Terus kemudian untuk sesi ini nanti juga ada link absensinya. Nanti juga akan saya bagikan via WA ya teman-teman. Oh, berarti absensinya untuk setiap sesi aja ya? Iya, setiap sesi aja kalau absensinya gitu. Oke. Ini sih sekian untuk sesi diskusi dan diskusi terkait pengetahuan ansietas, COVID dan juga perilaku hidup bersih dan sehat. Mungkin dari teman-teman sendiri mau ada yang didiskusikan lagi nggak sih? Atau mau ada yang tanya terlebih dahulu? Kalau sejauh ini dari saya belum ada ya, Mbak. Baik. Belum ada sih kalau dari aku. Oke, dari Mbak Latrika? Kalau dari saya juga belum ada. Oke, baik. Alhamdulillah ya teman-teman, kegiatan hari ini sudah berjalan dengan lancar dan baik. Teman-teman tadi juga sudah aktif ya di sesi diskusi dan sharingnya juga. Jadi saling bisa menambah pengetahuan. Apalagi yang ini tadi ya, tentang cara penularan COVID yang melalui tinja tadi. Terus ini teman-teman, mungkin untuk cukup sekian untuk kegiatan diskusi pengetahuan terkait perilaku hidup bersih dan sehat, ansietas dan juga COVID. Dan kemudian akan diadakan sesi yang kedua ya teman-teman, yaitu tentang menonton film. Nonton film ini nanti dikembalikan ke teman-teman. Teman-teman itu maunya mau nonton film yang seperti apa? Genrenya mau komedi atau mau horor atau yang mau romance gitu. Nah, untuk dari tujuan menonton film tersendiri ini dari kelompok kami itu menginginkan bahwa dari menonton film ini teman-teman itu bisa
mengurangi kecemasan yang teman-teman rasakan gitu. Kalau dari teman-teman sendiri, prefernya mau nonton film genre apa teman-teman? Sebelumnya mau tanya Isnanda, itu Ya. kita apa namanya untuk menontonnya itu harus film atau boleh video-video yang lain tentang apa gitu, atau harus film? Untuk kesepakatan dari kelompok saya ya, Mbak Kodri, itu kalau bisa film gitu. Mungkin nanti untuk durasinya bisa teman-teman sesuaikan sih, mau yang berapa menit gitu, nggak usah yang full harus film, kan kebanyakan emang 1 jam 2 jam gitu ya. Nah, dari teman-teman sendiri pengennya nonton film yang seperti apa? Kalau saya suka yang baper. Kalau dari aku yang penting film yang nggak terlalu berat sih. Maksudnya yang film nontonnya nggak usah harus mikir gitu loh. Oke, kalau dari Mbak Alia? Kalau dari saya sendiri lebih ke mungkin ke komedi, tapi kalau semisal kalau ada komedi romance gitu juga nggak apa-apa. Oke, baik. Mungkin nanti bisa kita diskusikan lagi ya untuk genre filmnya, mau filmnya seperti apa, dan sekalian nentuin filmnya seperti apa gitu ya. Nanti kita sharing melalui WA saja gitu. Oke, aku tuh dari tadi itu. Nah, aku tahu Alia tuh kenapa tuh muter-muter kameranya. Atau lihat jatuh guys. oh. Udah aman-aman. Nah, untuk waktunya teman-teman, kira-kira teman-teman punya waktu kapan nih kalau mau nonton film untuk sesi yang kedua? Kapan teman-teman semuanya? Kalau dari kelompokmu kapan dah itunya? Tergantung situasi dan kondisi nanti. Oh, kalau dari kelompok saya ini sih malas. Ini kan saya diskusi, berarti hari selanjutnya saya agenda nonton film gitu. Kalau rencana dari kelompok saya, jadi urut langsung gitu loh, langsung habis ini terus sehari selanjutnya nonton film gitu. Nah, nanti menyesuaikan jadwal teman-teman aja sih, mau kapannya gitu. Nanti mungkin bisa diskusikan lewat WA saja ya kalau gitu. Diskusikan aja kan, ini emang kegiatannya beda-beda ya. Iya. Kalau saya sepertinya sesuai dengan Alia. Kalau Alia bisa, saya bisa. Satu kelompok ya, Mbak. Siap. Mbak Alia. Ya Allah. Lanjut, Mbak Isnanda. Iya. Udah Mbak Alia. Ini mau penutup kok Mbak Alia. Tenang Mbak Alia. HP itu jatuh lagi teman-teman. Ya usah grogi Mbak Alia. Ini udah akhir penghujung. Baik. Sekian untuk kegiatan hari ya teman-teman. Makasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya buat bertemu pada malam hari ini. Makasih juga buat teman tadi juga udah aktif ya selama ini diskusi tadi. Untuk waktu terkait sesi 2 yang menonton film nanti kita diskusikan lagi ya via WA, dan juga film yang akan ditonton itu juga apa gitu. Makasih teman-teman buat kegiatan hari ini. Maaf sudah mengganggu waktunya ya. Maaf juga apabila selama kegiatan ini saya ada salah kata maupun perbuatan, dan juga tadi sempat ada ini ya kendala
beberapa kendala juga dalam kegiatan ini. Saya minta maaf. Sekian untuk kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat malam. Selamat malam. Selamat istirahat. Selamat malam, Ibu.